Pada video ini kami akan menjelaskan materi bab 1 dan bab 2 tentang pengenalan komputer dan pengenalan Microsoft Office. Pada bab 1 yaitu pengenalan komputer. Apa sih sistem informasi komputer itu? Sistem informasi merupakan sistem pengolahan informasi yang menerapkan dan menggunakan komputer sebagai perangkat untuk menyajikan informasi. Selanjutnya ada macam-macam sistem informasi. Di sini ada 9 macam sistem informasi. Yang pertama ada sistem pemesanan pesawat terbang, yang kedua ada sistem penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor, yang ketiga ada sistem biometrik, yang keempat ada sistem POS atau Point of Sale, yang kelima ada sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh, yang keenam ada sistem berbasis kartu cerdas atau biasa disebut smart card. Selanjutnya ada sistem layanan akademis, lalu sistem penukaran data elektronis atau electronic data interchange, dan terakhir ada e-government. Pada slide ini dituliskan bahwa arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi merupakan sebuah proses pemetaan rencana akan kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibuat dengan tujuan agar setiap bagian yang dimiliki teknologi informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan terkait strategi perusahaan yang memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Tersentralisasi. 2. Desentralisasi. Operasi komputer yang merupakan sebuah perangkat lunak yang terbangun dengan program dan terkoordinasi dari aktivitas sistem komputer dengan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, penjadwalan tugas. Yang kedua, pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. 3. Menjaga keamanan sistem yang memfasilitasi pembagian sumber. Mengapa sih sistem operasi komputer itu sangat? Jadi, sistem operasi adalah komponen yang sangat krusial dalam sebuah komputer. Pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa macam sistem operasi. Yang pertama ada DOS, yaitu Disk Operasi System. Disk Operasi System adalah sistem yang digunakan di komputer pribadi. Sekarang istilah DOS menjadi istilah generik bagi sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Kelebihan yang dimiliki operasi DOS ini yaitu memiliki ukuran kecil dan penggunaan memori cukup ringan. Sementara itu, kekurangan sistem DOS adalah hanya berupa tulisan serta tidak ada grafik. Yang kedua ada Unix. Unix dikembangkan pada tahun 1960-an di Bell Labs. Awalnya, proyek ini merupakan upaya kolaborasi untuk menciptakan sistem berbagi waktu atau bisa disebut dengan time sharing system. Seiring waktu, Unix terus berkembang dan menjadi dasar bagi banyak sistem operasi lainnya. Unix adalah sistem operasi yang sangat berpengaruh dan menjadi fondasi bagi banyak teknologi yang kita gunakan sehari. Ketiga ada Novell. Sistem operasi Novell yang kepanjangan dari Sistem Operasi Novell Network dibuat pertama kali untuk menggantikan sistem operasi Unix. Sistem operasi Novell ini penggunaannya berada di bawah DOS dan membutuhkan DOS untuk menjalankan sistem operasinya. Novel memiliki banyak sekali peminat sejak pertama dimunculkan. Meskipun tidak lagi menjadi dominan, kontribusinya dalam pengembangan teknologi jaringan tidak dapat diabaikan. Banyak konsep dan fitur yang diperkenalkan oleh network masih digunakan dalam sistem operasi jaringan. Keempat ada Macintosh. macOS merupakan evolusi dari sistem operasi yang sebelumnya dikenal sebagai OS X. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 dan sejak itu terus dikembangkan dengan berbagai fitur dan peningkatan kinerja. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Apple seperti MacBook dan Mac mini, macOS adalah sistem operasi yang didesain untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, estetika yang menarik, dan kinerja yang tinggi. Sistem operasi ini dibangun di atas fondasi Unix yang memberikan stabilitas dan fleksibilitas yang kuat. Yang terakhir ada Microsoft Office. Tentu kita semua sudah tidak asing dengan kalimat tersebut. Beberapa aplikasi yang sering kita gunakan dan temukan dalam Microsoft Office yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak yang sangat populer dan sering kita gunakan untuk berbagai keperluan, terutama di bidang perkantoran.
Selanjutnya bab 2, pengenalan Microsoft Office. Microsoft terdiri dari banyak macam, terkhususnya yang kita pelajari di sini ada 3 macam, yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Microsoft Excel merupakan program atau aplikasi bagian dari paket Microsoft Office. Excel memiliki fungsi dalam pengelolaan angka berbasis spesies yang berisi baris serta kolom dalam menjalankan perintah. Biasanya digunakan dalam membuat laporan, menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan data. Rumus-rumus dan formula-formula dalam Microsoft Excel sangat membantu dalam mengelola data numerik. Selanjutnya kita akan membahas pengenalan tampilan dasar dari Microsoft Excel. Di bagian sebelah tengah atas terdapat title bar atau judul file yang sedang ditampilkan. Di bagian kiri atas ada Quick Access Toolbar, berisi menu-menu untuk perintah seperti save, lalu mengurangi perintah yaitu undo, redo, sebaliknya dari undo. Lalu di bagian kanan atas terdapat kontrol jendela yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, seperti menutup jendela Microsoft Excel atau mengecilkan atau memaksimalkan tampilan. Lalu di bagian menu-menu ini merupakan menu bar. Menu bar merupakan sekumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang terdiri dari ribbon, yaitu ada menu home, file, insert, page layout, formula, data, review, view, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah ribbon sebelah kiri terdapat name box atau kotak nama yang memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Di samping name box terdapat formula bar. Formula bar ini fungsinya untuk menampilkan sel aktif yang formula dalam sel aktif tersebut atau rumus gitu. Lalu di bagian A, B, C, D, E sampai ke belakang itu merupakan indeks huruf kolom yang biasa disebut kita kolom. Lalu angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kita sebut dengan indeks angka baris atau row. Lalu selanjutnya di bagian kotak ini merupakan sel aktif, yaitu sel yang kita gunakan dalam Microsoft Excel ini. Di bagian kiri bawah terdapat menu tab worksheet, yaitu menampilkan sheet yang sedang kita gunakan. Untuk menambahkan sheet, kita bisa mengklik tanda panah di samping sheet ini. Untuk mengganti nama sheet, kita bisa klik 2 kali lalu ganti namanya. Pada lembar ini kita sebut dengan lembar kerja aktif. Di bagian horizontal scroll bar yang bawah ini merupakan kontrol kita dalam mengscroll layar secara horizontal. Lalu di bagian kanan samping merupakan vertical scroll bar, yaitu fungsinya untuk men-scroll secara vertikal. Di bawah tab horizontal scroll bar terdapat menu page view. Kegunaannya untuk mengatur tampilan lembar kerja, yaitu seperti contohnya saat kita ingin zoom out, kita bisa menggunakan tab plus di samping ini. Lalu untuk zoom in kita bisa
tab di bagian min-nya. Atau kita juga bisa mengatur kesesuaian lembar kerja kita menggunakan panah di bagian page view ini. Lalu di bagian kiri bawah ini merupakan status bar yang memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi dan perintah-perintah yang dilakukan dalam file ini yang sedang kita gunakan. Selanjutnya ada Microsoft Word. Microsoft Word juga merupakan salah satu bagian dari instalasi Microsoft Office, di mana Word memiliki fungsi dalam mengolah kata seperti membuat, mengedit, serta melakukan format dokumen. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat lembar kerja Word. Di bagian kiri atas, terdapat Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini kumpulan tombol untuk membuka dokumen baru, menyimpan file, mengirim email, mengembalikan ke aktivitas sebelumnya, membuat tabel, dan sebagainya. Lalu di sebelah Quick Access Toolbar terdapat Title Bar. Biasanya, jika kita membuka dokumen, terdapat judul yang tertera di dokumen tersebut. Selanjutnya ada Ribbon. Ribbon terdiri dari tab Home sampai Share di pojok kanan. Ribbon memiliki beberapa tab seperti tab Home, yang kedua ada tab Insert, yang ketiga ada tab Layout, yang keempat ada tab View. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi multimedia dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Contoh lembar kerja dari Microsoft PowerPoint dengan bagian-bagian. Yang pertama ada toolbar akses cepat atau Quick Access Toolbar. Ini memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan terhadap perintah-perintah favorit yang bisa diedit oleh pengguna. Yang kedua ada Ribbon atau Ribbon tab. Ini memiliki fungsi untuk mengedit materi slide. Tools ini mempunyai lebih dari satu tab yang fungsinya ada pada masing-masing. Pada setiap tab tersedia tombol icon yang juga memiliki fungsi beragam. Macam-macam tab, yang pertama ada tab Home, kedua tab Insert, ketiga tab Design, keempat tab Transition, kelima ada tab Animasi, keenam ada tab Slideshow, ketujuh ada tab Review, kedelapan ada tab View, dan terakhir ada tab Tools. Selanjutnya ada menavigasi dan menata. Pada fitur ini digunakan untuk peralihan dari slide satu ke slide lainnya apabila terdapat lebih dari satu slide. Selanjutnya ada memulai peragaan. Ini memiliki fungsi sebagai slide untuk memperagakan slide pada pita. Dan yang terakhir ada penambahan catatan dan komentar.